Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir menemani akhir pekan Anda. Warta UKM kali ini cukup berbeda karena disiarkan dari salah satu butik yang ada di kawasan Jakarta. Tetap selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar dunia usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, bersama saya Garnis Giani, kita jelang Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, Indonesia kaya akan kain tradisionalnya, namun Indonesia juga kaya akan desainer terampil yang dapat menggaungkan batik hingga dunia internasional. Nah, tentunya para desainer muda ini memiliki ciri khas dari koleksi busananya. Nah, kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari busana batik dari Rindra? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saksikan dulu informasi yang tak kalah menarik seputar dunia usaha kecil menengah yang tetap eksis hingga pasar mancanegara. Ini dia informasinya. Di bengkel kerja inilah berbagai jenis gitar, mulai akustik hingga elektrik dikerjakan oleh Muhammad Suprayudi. Warga Kelurahan Patrang, Jember, Jawa Timur ini memang dikenal ahli membuat gitar berbagai model sesuai pesanan yang menginginkannya, yang tentu berbeda dengan produksi pabrikan. Selain desain dan kualitasnya yang dinilai cukup baik, Suprayudi pun memasang tarif yang relatif terjangkau untuk gitar yang diproduksinya. Untuk gitar akustik dipatok mulai harga Rp500.000 hingga Rp2 juta. Sementara untuk gitar elektrik dibanderol antara Rp1,5 hingga Rp5 juta. Kalau pabrikan mereka sudah punya bentuk khusus kan. Kalau seandainya misalkan bentuknya mirip ginilah, misalkan bentuknya ini, ya wis ini udah. Jadi kalau konsumen mau pingin model yang lain atau ininya yang dihilangin atau ininya yang bentuk gimana lebih panjang atau gimana, mereka kan masih beda lagi. Gitarnya bagus, rapi, dan kita enaknya bisa pesen sesuai dengan kemauan kita. Nanti tambahan warnanya apa, mungkin ada tambahan aksesorisnya apa, itu sesuai selera kita. Bagus kan? Proses pembuatan gitar yang dilakukan Suprayudi memang cukup rumit dan memerlukan keahlian khusus. Dia pun mengaku menggunakan bahan baku seperti kayu dengan kualitas baik dan dalam sebulan mampu menghasilkan antara 3 hingga 5 buah gitar, baik akustik maupun elektrik. Kini selain di Jember, gitar-gitar buatannya sudah dipasarkan ke berbagai wilayah di tanah air, mulai Jakarta hingga Kalimantan dan Sulawesi. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ini adalah salah satu tempat pembuatan cangkul dengan cara tradisional yang berada di Kertajati, Majalengka. Pandai besi yang biasa membuat peralatan pertanian seperti cangkul, arit dan golok serta pisau ini masih tetap eksis meski adanya cangkul buatan Cina. Pengrajin cangkul atau pandai besi seperti Mustakidi bersama 6 rekannya ini yakin dengan masuknya cangkul impor dari Cina, cangkul buatan mereka tetap diminati. Sebab karena kualitasnya cukup baik dibandingkan cangkul impor. Sejauh ini, cangkul impor buatan Cina memang belum banyak beredar di wilayah Majalengka. Banyak petani yang tidak mengetahui bentuk dan kualitas cangkul impor, sehingga tetap menyukai cangkul buatan lokal. Kalau musim begini mah lumayan gitu, naik, ada peningkatan banyak. Biasanya? Berapa Pak itu dalam sehari berapa Pak? Ya sehari kalau pendapatan semua diglobalkan semua ya, ya hampir 3 juta, 2 juta lah. 2 juta, 2 juta. Ya, lebih sekian gitu. Itu dalam berapa pembuatan cangkul Pak? Oh, kalau pembuatan itu tergantung masalah orang itu ya. Pembuatan bukan produksi ini Pak. Jadi servis. Ada yang minat untuk bikin gitu. Kualitas Cina ya belum tahu ya Pak, bagusan produk lokal. Iya. Ya itu kan buatan pribumi, sudah turun temurun dari sejak dulu. Iya. Petani kita tuh cangkulnya di sini gitu. Betul, buat dalam negeri. Meski pandai besi ini hanya melayani para konsumen yang memesan atau memperbaiki cangkul,
arit, serta golok dan pisau. Namun keuntungan setiap harinya boleh dibilang sangat lumayan. Sehingga tempat pandai besi mencurahkan kepintarannya akan tetap dipertahankan di tengah persaingan global. Namun, di sisi lain para pengrajin dan pembuat cangkul manual berharap pemerintah bisa memperhatikan dan membantu para pembuat cangkul tradisional, sehingga para pembuat cangkul manual usahanya masih tetap bertahan dan bisa bersaing. Dari Majalengka, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Kerajinan miniatur kendaraan seperti ini mungkin sudah sering Anda lihat. Mulai yang berbentuk sepeda motor besar, mobil kuno, pesawat, atau sepeda. Dan mungkin saja yang Anda lihat merupakan buah karya Widodo, warga desa Brangkal, Klaten, Jawa Tengah. Usaha kerajinan kayu ini dirintisnya sejak tahun 1997, yang berawal dari hobi Widodo mengoleksi miniatur kendaraan jenis sepeda motor besar, hingga membuat salah seorang temannya mendorong dia membuat sendiri. Dan sejak itu, mulailah Widodo mengerjakan kerajinan tersebut dengan bahan baku kayu mahoni dan sonokeling karena keras mengingat kerajinan itu berukuran kecil. Kini dibantu 25 karyawannya, dalam 10 hari Widodo bisa menghasilkan sekitar 1000 buah miniatur kendaraan. Setiap pengerjaan dilakukan dengan teliti, mulai pembentukan bodi, perakitan hingga pengecatan dilakukan oleh ahlinya sendiri-sendiri. Dan berkat ketelatenannya, kini hasil produksinya mampu menembus beberapa kota besar di tanah air, bahkan hingga mancanegara. Jawa Bali khususnya, karena memang Bali adalah pasar terbesar. Kemudian disusul luar negeri, ke Turki dan Iran juga ke Fiji sementara ini. Produk kerajinan miniatur kendaraan ini dibanderol mulai 60 hingga 350 ribu rupiah, yang kini bisa membuat Widodo menghasilkan omset lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kekasan batik hingga kuliner tradisional akan menghiasi segmen 2 di Warta UKM episode kali ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.